Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah persamaan diferensial biasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang persamaan diferensial linear orde 1. Saya Hasanah Jutasari, NIM T 2018-7012. Dosen pengampu Ibu Afifah Nuraini MPD. Untuk kali ini, yaitu tentang persamaan diferensial linear orde 1, saya akan membahas pada definisi 2.8.2, yaitu tentang persamaan Bernoulli, dan pada definisi 2.8.3, yaitu tentang persamaan Riccati. Langsung saja pada materi yang pertama. Pada materi pertama, yaitu tentang persamaan Bernoulli. Apa sih persamaan Bernoulli? Persamaan Bernoulli yaitu salah satu turunan dari persamaan diferensial linear orde pertama. Adapun bentuk umum persamaan Bernoulli adalah dy per dx ditambah p dikali x dikali y sama dengan q dikali x dikali y pangkat n dengan n bilangan bulat. Jika n sama dengan 1, maka persamaan tersebut dapat direduksi ke persamaan diferensial dengan variabel terpisah. Perhatikan bahwa untuk n tidak sama dengan 0 atau 1. Jika n sama dengan 0 atau 1, maka akan menjadi persamaan diferensial linear. Dan jika n sama dengan 2 atau 3 dan seterusnya, maka akan menjadi persamaan diferensial Bernoulli. Jika kita kalikan persamaan Bernoulli dengan 1 dikurangi n, y pangkat negatif n, maka akan didapatkan 1 dikurangi n dikali y pangkat negatif n dy per dx ditambah 1 dikurangi n dikali y pangkat 1 negatif n p kali x kali y sama dengan 1 dikurangi n dikali q dikali x. Kita perhatikan bahwa suku pertama ruas kiri berasal dari derivatif fungsi y pangkat 1 negatif n, yaitu d per dx y pangkat 1 negatif n sama dengan 1 dikurangi n dikali y pangkat negatif n dy per dx. Karena persamaan dari 2.205 dapat ditulis dalam bentuk d per dx dikali y pangkat 1 dikurangi n ditambah 1 dikurangi n dikali y pangkat 1 dikurangi n, maka dikali p dikali x dikali y sama dengan 1 dikurangi n dikali q dikali x, dengan memisalkan y pangkat 1 dikurangi n sama dengan y, maka diperoleh 2.207 yang dapat direduksi ke bentuk standar persamaan diferensial linear 2.169, yaitu d per dx dikali y ditambah 1 dikurangi n dikali y dikali p dikali x dikali y sama dengan 1 dikurangi n dikali q dikali x. Dengan mensubstitusikan px dengan 1 dikurangi n dikali px dengan mensubstitusikan juga qx dengan 1 dikurangi n dikali qx, maka dengan membandingkan 2.208 dengan 2.169 dan dengan memperhitungkan bahwa n sebagai konstantanya, maka dapat kita simpulkan bahwa penyelesaian dari 2.208 diberikan oleh y, maka sama dengan e pangkat negatif 1 dikurangi n, terus itu integral p dikali x dx integral 1 dikurangi n dikali q x dikali e pangkat 1 dikurangi n integral p x dikali dx, terus dx ditambah c, atau gini, y pangkat 1 dikurangi n sama dengan e pangkat negatif 1 dikurangi n integral px dikali dx integral negatif n dikali qx dikali e, dimana e nya itu dipangkatkan 1 dikurangi n integral px dx
dan dikali dx ditambah c, maka muncul definisi 2.2010. Untuk selanjutnya, untuk contohnya kita tentukan penyelesaian dy per dx ditambah xy sama dengan x per y pangkat 3, di mana y-nya tidak sama dengan 0. Penyelesaiannya, kita mengobservasi persamaan dari 2.211 dan persamaan 2.204. Kita peroleh bahwa px sama dengan x dan qx sama dengan x, dan untuk n itu sama dengan negatif 3. Oleh karenanya, dengan menggunakan 2.210 maka diperoleh y pangkat 4 sama dengan e pangkat negatif 4 integral x dx integral 4x pangkat integral x dx, lalu dx ditambah c e pangkat negatif 4 integral x dx, maka sama dengan e pangkat negatif 2x pangkat 2 integral 4x dikali e pangkat 2x pangkat 2 dikali dx ditambah c e pangkat negatif 2x pangkat 2. Kita ketahui bahwa integral persama terakhir adalah derivatif dari e pangkat 2x pangkat 2. Berarti penyelesaian dari persamaan 2.211 diberikan oleh y pangkat 4, yaitu sama dengan e pangkat negatif 2x pangkat 2 dikali e 2x pangkat 2 ditambah ce pangkat negatif 2x pangkat 2. Maka diperoleh hasilnya yaitu 1 ditambah ce pangkat negatif 2x pangkat 2. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang persamaan Ricci. Adapun bentuk standar dari persamaan Ricci adalah dy per dx sama dengan p kali px dikali y pangkat 2 ditambah qx y ditambah rx, di mana px tidak sama dengan 0. Adapun ciri khas dari persamaan Ricci yaitu terdapat variabel x. Persamaan Ricci dapat diintegrasikan jika penyelesaian khususnya itu diketahui. Misalkan gini, misalkan y1 adalah penyelesaian khususnya dari persamaan Ricci tersebut, maka dengan mensubstitusikan y sama dengan y1 ditambah 1 per v ke dalam 2.214, maka kita peroleh persamaan dalam yaitu v, maka yaitu y aksen sama dengan y aksen negatif v aksen pangkat v pangkat 2 sama dengan px dikali y1 ditambah 1 per v pangkat 2, maka ditambah qx dikali y1 ditambah 1 per v ditambah rx, di mana px itu tidak sama dengan 0, maka sama dengan px dikali y1 pangkat 2 ditambah 2y1 dikali 1 per v ditambah 1 per v pangkat 2, maka ditambah qx dikali y1 ditambah qx dikali 1 per v ditambah rx. Dengan memperhitungkan y1 adalah penyelesaian dari 2.214, maka persamaan 2.216 yang telah dibahas di atas menjadi v aksen ditambah 2p x dikali y1 ditambah qx kali v sama dengan negatif px. Maka kita memperoleh persamaan 2.217. Dari persamaan 2.217, maka dari persamaan tersebut adalah tipe persamaan dari 2.169 yang dapat diselesaikan dengan metode standar persamaan diferensial linear. Untuk contohnya yaitu
Selesaikan persamaan diferensial. Dari 2x pangkat 2, y aksen sama dengan x dikurangi 1 dikali y pangkat 2 dikurangi x pangkat 2 ditambah 2xy. Maka untuk penyelesaiannya yaitu dari observasi kita dapatkan bahwa y sama dengan x adalah penyelesaian khusus persamaan diferensial dari 2.218. Oleh karenanya, untuk penyelesaian dari 2.218 dapat kita substitusikan yaitu y sama dengan x ditambah 1 per v. Dari hal tersebut dapat kita rubah ke dalam 2.218 untuk mendapatkan persamaan 2x pangkat 2 dikali 1 negatif v aksen per v pangkat 2 sama dengan x negatif 1 terus dikali x ditambah 1 per v dipangkatkan 2 dikurangi x pangkat 2 ditambah 2x kali x tambah 1 per v. Dengan penyelesaian tersebut maka diperoleh bentuk sederhananya yaitu 2x pangkat 2 dikali v aksen ditambah v maka sama dengan x negatif 1. Dengan mengintegrasikan penyelesaian di atas yaitu penyelesaian 2.221 menggunakan metode penyelesaian persamaan linear, maka lihat persamaan 2.178. Dengan itu maka kita dapat memperoleh yaitu v sama dengan cx dikali e pangkat negatif x dikurangi 1 per dx dengan c sebagai konstanta integrasi dengan mensubstitusikan pada persamaan 2.219 ke dalam 2.222 kita dapatkan penyelesaian 2.218 yaitu penyelesaian tersebut yaitu y sama dengan x ditambah 2x per cx e pangkat negatif x dikurangi 1 maka dapat diperoleh y sama dengan x dikali cx dikali e pangkat negatif x ditambah 1 per cx dikali e pangkat negatif x dikurangi 1. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.